yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan. Kangen apa tidak sama ibu? Tahu enggak bapak saya siapa? Loh, memangnya saya itu bisa milih saya mau dijadikan anak siapa? Saya memang anaknya Bung Karno. Jangan hanya dengar pidato ibu tapi budak masukkan sini. Untung saya nih pinter loh, cantik, karismatik, pintar. Profesor aja 2, doktor honoris causa 9. Kamu tahu nggak sih ibumu nih udah pinter, cantik, karismatik. Pak Jokowi gue udah ngono loh, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Rakernas 5 partai setelah mendengarkan pandangan umum DPD PDI Perjuangan se-Indonesia memohon kesediaan Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri untuk diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2025-2030 pada Kongres ke-6 tahun 2025. Saya bersama Mbak Mega sebelum tahun 92 waktu kita pemilu. Saya juga maju melalui PDI. Dan PDI itu kan semua orang-orang tugasin oleh rejim Soeharto lah sebagai informan semuanya. Kecuali saya ketemu Mbak Mega ya dengan beberapa teman-teman yang benar-benar ingin membangun demokrasi. Pada saat itu Mbak Mega kalau diskusi itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sama, kita berdebat. Tetapi sekarang itu yang satu level seperti itu sudah tidak ada. Mega masih sangat feodal. Nggak ada yang berani usul tanpa ditanya gitu loh. Dan kalau ditanya jawabannya juga yang menyenangkan. Yang berani ya sekarang itu Puan Maharani. Debat gitu loh. Dan memaksakan kehendaknya juga berani. Dan tidak bisa menolak juga. Budi Gunawan itu memang dianggap sebagai expert yang dekat dengan Mega. Bahkan waktu saya masih di sana suka ikut rapat DPP dan ditanya pendapatnya. Memang kalau sekarang dibilang Pak BG itu bukan kader PDIP, tapi saya lihat yang dekat itu ya Budi Gunawan. Mbak Mega waktu berkuasa terlalu carried away, ya terbuai dengan kekuasaannya. Tidak memikirkan strategi perencanaan untuk pemilihan kepilih lagi. Karena mungkin merasa waktu itu tidak ada yang bisa melawan dia. Terlalu populer lah. Waktu 99 kan populer banget. Yang berani bersaing sama dia tuh nggak ada. Tidak menyertakan banyak kader PDIP di kabinet. Berbeda dengan presiden-presiden lain. Jokowi, Prabowo kan sampai ajudannya juga pada jadi menteri kan. Kalau Mbak Mega itu hanya 2, saya dan Pak Kwi Kiangi. Beliau tidak percaya dengan kader-kader lain, padahal banyak yang kompeten. Kalau saya lihat sebagai elit politis kan harus punya pikiran strategis, taktis. Mungkin karena Mbak Mega dianggap terlalu populer sebagai tokoh reformasi melawan Soeharto, dia merasa tidak ada yang bisa menyaingi. Akhirnya apa? Mbak Mega dikadalin gitu loh. Itu kan salah siapa? Nah, pada waktu itu saya pernah mengatakan pada Mbak Mega, Mbak tolong dipanggilin aja semuanya. Wong Ratu kok dikadalin gitu kan, kalah lagi kan. Nah itu marah pertama. Sampai sekarang kan nggak pernah mau ketemu dengan SBY. Tapi ya SBY sebagai orang yang juga memiliki advantage dan pinter kan nggak mau taklid juga kan. Loyal itu harus kritis. Tapi kalau yang di panutannya tidak ada harapan dan tidak mau dengar ya Pak, mereka mencari jalan keluar. Ya, dari situ mulai Jokowi ketika jadi presiden 2 kali, dia juga mulai memikir ke depan. Dengan keributan ini, ternyata orang dekatnya 2, Puan dan Pak Budi Gunawan sudah nyebrang ke Prabowo. Tapi itu kan tokoh-tokoh penting di dalam partai. Pak BG memuji-muji Jokowi, presiden dengan popular rating yang tertinggi di dunia. Puan juga tidak pernah menyerang. Ya, yang menyerang kan Hasto aja. Kita lihat bagaimana PDIP ke depan ya. Pengaruh Megawati akan berkurang ke depan ini 2029
karena faktor umur dan lain sebagainya. Yang saya masih lihat ada teman-teman di PDIP itu yang anak ideologis. Yang mana anak-anak ideologis Bung Karno yang ada sekarang udah semakin berkurang karena udah pada berumur semuanya. Muncul anak-anak baru yang tidak jelas, ya, mencari zona-zona nyaman dan kedudukan aja gitu loh. Terus belajar dari sejarah perjuangan PDIP. Dan misi daripada partai itu apa? Membangun demokrasi Indonesia yang lebih efisien. Ya bukan karena kalah terus ribut gitu loh. Kalau dia menang nggak bakal ribut kok. Coba Ganjar menang nggak ribut deh. Satu hal lagi dari segi substansinya. Kalau yang ngomong di stand up comedy, kalau anak buah saya dipanggil KPK, saya geruduk KPK, itu ketawa semuanya. Tapi ini konteks orang pemimpin berbicara seperti itu. Itu kan mengatakan membuli KPK. Ya kan, kalau yang ngerti hukum tidak akan pernah bicara seperti itu. Jangan bicara seperti itulah. Kita memberikan contoh yang baik kepada rakyat, menghormati hukum, ya kan. Kita sudah melihat kognitifnya sudah berkurang. Daya kemampuan berpikir dan bertindak itu sudah berkurang. Terancam, tidak ada lagi yang bisa memimpin. Itu nggak beda sama Pak Harto. Sebagai ketua Golkar, sebagai presiden, malah secara bulat tidak boleh lonjong. Satu orang pun anggota MPR bisa diciduk kalau tidak setuju. Nah ya, yang menarik ke depan nanti kan pertempuran 2029. Saya kira Jokowi masih terus akan maintain popularitas dia. Kalau orang divonis pengadilan apapun, kriminal, korupsi, pembunuhan, pelanggaran hukum, itu dia punya citra akan rusak. Nah, Jokowi dipecat PDIP yang nampung banyak, yang mau nampung banyak, dan mereka melihat Jokowi itu bukan kriminal karena memang sebagai penyandang hak prerogatif memiliki hak memecat 2 periode presiden itu kan hebat. Ada semua P3, Gerindra sendiri, lalu Golkar dan lain sebagainya tidak melihat Jokowi sebagai seorang kriminal dan penghambat demokrasi. Nah, kalau memang ada tindakan dia misalnya di Mahkamah Konstitusi, Partai Coklat, kenapa kita tidak memperbaiki sebuah aturan, undang-undang yang mencegah hal tersebut terjadi? Nah, PDIP sudah 10 tahun menguasai parlemen. Kok diam aja tidak mengexercise hak budget legislasinya, membuat undang-undang? Jokowi kader PDIP yang diambil lah, naturalisasi lah. Aku mau jadi wali kota Solo. Kalau di dalam sebuah organisasi, anggota organisasi, apakah kader, katakan kalau di partai politik ya, yang berprestasi itu harus mendapatkan reward. Prestasi Jokowi sebagai kader PDIP melampaui ketua umumnya kan. Bisa jadi presiden 2 kali, Mbak Mega 1 kali aja, terus kalah kan. Seharusnya status dia bukan hanya jadi petugas partai lagi, minimum jadi partner diskusi lah. Kita objektif, 10 tahun Jokowi jadi presiden kan yang menikmati PDIP juga kan. Banyak kader PDIP yang dijadikan menteri. Sebagai presiden 2 kali, logika aja nih, saya disclaimer nih, saya bukan orang Jokowi, kita menggunakan nalar. Jokowi itu memiliki jaringan informasi dan juga hubungan dengan partai politik lain yang begitu terorganisir dan mesra. Ketua-ketua umum partai juga berkumpul bersama dia, dan intelijen negara juga. Nah, dia itu sudah punya advantage lah. Dia juga mungkin memiliki keinginan untuk mengamankan kepemimpinan nasional di tangan nasionalis, dan dia pasti sudah tahu siapa yang memiliki potensi karena jaringan dia dan sebagai presiden 2 kali. Dan itu dia mungkin dia ingin mengangkat Ganjar dari kolega partainya, Ganjar dipromosikan. Lalu juga ada yang dari luar PDIP, Pak Prabowo juga dipromosikan. Jokowi waktu itu melihat PDIP ini belum memulai mencalonkan orang nih. Sebuah timing yang mungkin Jokowi mengambil inisiatif. Puan tidak naik-naik, Ganjar didaulat oleh Megawati tanpa konsultasi, bahkan ditutup aksesnya. Untuk mendapatkan kualitas keputusan, kita harus mendebatkan, berdiskusi bukan dengan anak buah. Akhirnya Jokowi melihat kapasitas Ganjar tidak melebihi kapasitas Megawati kan, sesuai dengan alasan pemecatannya mendukung calon lain. Dia tidak mendukung, dia mengatur
Mbak Mega sebagai yang memegang amanah prerogatif, semacam ratu yang tidak pernah salah gitu loh, diktator lah. Di situ agak kecewa, anaknya tidak mampu, tapi kok Jokowi mendadak anaknya yang jadi. Sampai situ belum ada kemarahan keputusan, tetapi ketika kalah, ini Mas Ratu kalah sama kadernya, itu mulai kecewa, akhirnya dipecat. Dari situ dipecat memperlihatkan bahwa saya lebih kuasa dari presiden-presiden nih, dan yang lain-lain juga dipecat. Jokowi sebagai kader PDIP yang sukses melebihi ketua umumnya, itu harus dihargai dan diberikan suatu tempat sebagai reward gitu, reward and punishment, bukan punishment aja. Semua juga ingin kalau Jokowi mau bergabung. Keputusan Megawati mendapatkan hak prerogatif itu juga anti demokrasi. Saya terlibat dulu memberikan hak prerogatif pada ketua umum waktu kongres di Bali. Pada waktu itu kita masih PDI. Apakah kita mau ikut pemilu? Apakah Pak Harto akan menghalang-halangi kita? Maka dalam kongres diberikan hak prerogatif kepada ketua umum untuk merubah nama partai atau ikut pemilu, sekaligus untuk menyusun pimpinan partai DPP dan menciptakan logo partai baru. Nah, dari situ kok berkembang dari hak prerogatif untuk melaksanakan segala-galanya. Hak prerogatif itu seperti apa yang dimiliki oleh Pak Harto dulu. Tapi Pak Harto tidak pernah gembar-gembor saya pemegang hak prerogatif. Kemarin kalau dilihat pidatonya bahwa wah, Kongres mau diganggu. Mbak Mega itu masih terjebak dalam situasi zaman Orde Baru. Memang Kongres PDI itu partai yang selalu diganggu gitu, yang tidak diinginkan oleh Pak Harto. Tapi kalau sekarang udah tidak ada hal-hal seperti itu, waspada perlu. Tetapi kalau kekhawatiran terlalu tinggi dan menjadi konsumsi politis publik, saya melihat kalau udah punya hak prerogatif, gunakan aja, nggak usah ada kongres, langsung saya memilih diri saya sendiri dan formatur, udah, kan itu hak prerogatif juga. Dan daripada buang-buang uang, gunakan aja hak prerogatifnya, nggak usah kongres saya lagi, kan bisa kan? Itu yang saya lihat dari pidato-pidatonya yang belakangan ini, dan dari perdebatan orang mengenai pemecatan pada Jokowi oleh PDIP, hanya dapat 16%. Kan yang jadi presiden Anies. Nah, dia sudah melihat bahwa Pak Prabowo itu sudah dilatih ya jadi Menhan, sudah mengetahui birokrasi, dan di tentara juga udah berbintang.